Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kita berjuang tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Bener ya. Enak Pak Gusti Allah ini. Enak. Daulah itu adalah kuasa atas sesuatu hal. Nah, begitu kita masuk dunia modernisasi, modernisme, modernitas, ya, kita tiba-tiba tidak percaya kepada diri kita sendiri dan kita tidak menjadi orang yang mengetahui diri kita dan bangga atas diri kita. Kita niru Barat, niru Eropa, niru Amerika, sampai hukumnya, sampai semuanya kita niru mereka. Jadi bangsa Indonesia ini menjalani sesuatu yang dia tidak paham. Nah, Anda dilahirkan jadi orang Surabaya. Siapa yang menyuruh Anda di sana? Siapa yang mentakdirkan? Sehingga dirimu tidak hitam seperti teman-teman di Afrika, tidak putih seperti teman di Amerika. Itu kan 100% kebenaran fajarnya Allah. Dan itu adalah hargamu, harga dirimu, martabat hidupmu. Tidak murni kekuasaan kita, tetapi pinjaman Allah untuk menguasai diri kita, untuk mengkhalifai diri kita. Jadi aku ini sandalin nahdiyin. Penggaweanku diapake tidak bendino wong sandal. Jadi aku tidak masalah tidak anakku. Cuman kan aku meng sandal iso pedot, iso apa menerek, iso gripis. Aku meng sandal, kadang ya pedot, barku ya dibuang, aku ya ora masalah meng sandal. Karena saya mencintai kalian, karena saya mencintai nahdiyin, saya mencintai semuanya dan saya tidak boleh benci kepada siapapun. Mbok aku kok buang, mbok aku kok selege kali, aku kok selege tempat sampah, aku ora masalah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepadaku. Aku hanya butuh ridhonya Allah kepadaku. Dunia kabeh leken. Aku ijen di awang-awang, aku ora masalah. Wa'tasimu bihablillah, aku berpegangan pada tali Allah. Urip ning dunia iki apa sebab perang kabeh. Musuhan terus mereka gak sing legowo. Ya to kakean rewel. Ya, ngene salah ngono gak trimo ngono gak trimo lak ngono. Wis tare, ayo berpikiran positif. Ayo ndelok segala sesuatu didoleki apike. Saelek-eleke wong mesti ana apike. Mulane ayo andap asor, rendah hati satu sama lain, tawadhu satu sama lain. Angele kaya apa uripmu, tetep kudu rukun. Jatuh bangunnya perjuangan tidak boleh membuat kita bertengkar satu sama lain. Aboto kaya apa, kesulitan hidup tidak boleh mengalahkan kepentingan kita untuk bersaudara satu sama lain. Mbuh ana apa iki engko ndek segara, mbuh ana apa ndek bumi, mbuh ana apa ndek politik Indonesia, tapi pokoknya sing pasti adalah awakmu tetep dulurku. Bah apa agamamu, bah apa sukumu, kabeh tetep nganggo endahing seduluran. Karena saya mencintai kalian, saya mencintai semuanya dan saya tidak boleh benci kepada siapapun. Mbok aku kok buang, mbok aku kok selege kali, aku kok selege tempat sampah, aku ora masalah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepadaku. Aku hanya butuh ridhonya Allah kepadaku. Dunia kabeh leken. Aku ijen di awang-awang, aku ora masalah. Wa'tasimu bihablillah, aku berpegangan pada tali Allah. Jadi di Ma'iyah ini prinsipnya penerimaan, karena banyak kumpulan-kumpulan yang lain prinsipnya penolakan. Ini kayak kafir, kayak bid'ah ditolak kabeh. Di Ma'iyah rahmatan lil alamin, sopo wae macam-macam menungso kewan kaya ngopo wae tak terima kabeh. Kita itu kalau bisa jadi ruang, jadi manusia ruang. Jangan hanya pintar jadi manusia perabot. Kalau Anda jadi manusia perabot, Anda ribut cari tempat dan rebutan tempat. Tapi kalau Anda punya jiwa ruang, maka Anda akan menampung dan Anda akan makin luas hatinya. Termasuk sugih iki dudu duitmu pira, sugih iki sikap hatimu. Nek kowe penuh syukur, duit 10.000 kowe seneng banget bersyukur, kowe dadi sugih. Kae sing duit akeh banget kae ora bahagia dengan jenengan uripe karena dia sikapnya miskin. Jadi saya tidak pernah meremehkan orang. Semua kita terima. Apakah setan diterima? Tak terima. Ning orang itu ngatur aku. Kon nek maulid Nabi biasanya bulan apa? Iki untuk pengetahuan bersama.
Apa sebabnya kon gak maulidan? Karena tradisi. Kon dhewe duwe ulang tahun tak gak? Kon gak tau eling ulang tahunmu, eling. Lah kok kon ulang tahun Kanjeng Nabi kon gak eling? Penting di Kanjeng Nabi ta raimu. Itu kan sopan santun dan kehormatan. Maulid Nabi wulan apa? Ana sing jawab Maulud, ana sing jawab Ramadan. Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Karena 17 Ramadan itulah dimulai dia menjadi nabi dengan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Jadi Maulid Nabi itu sama dengan nuzulul Quran. Nek bulan Maulid Rabiul Awal tanggal 12 itu Maulid Muhammad, bukan Maulid Nabi. Pak nek niku senes Maulid Nabi, Pak niku Maulid Muhammad bin Abdullah. Nek Maulid Nabi itu berarti momentumnya adalah Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Jelas tak ya? Ngono lho. Sampailah kita pada suatu keadaan sejarah di mana orang benar bermusuhan dengan orang benar. Orang mempertahankan kebenarannya berbenturan dengan orang yang juga mempertahankan kebenarannya. Kenapa kebenaran kok bisa mempertengkarkan manusia? Ini kita tidak akan bisa selesai dengan seluruh pertengkaran, permusuhan, kebencian, dendam, dan terusnya kalau kita saling menyombongkan kebenaran kita masing-masing. Kalau teori universalnya kan ada benarnya sendiri, terus ada benarnya orang banyak. Tapi kan benarnya orang banyak tidak sama dengan benar yang sejati. Benar yang sejati ini sesuatu yang sangat bersifat cakrawala yang harus kita tempuh berjalan ke sana terus-menerus. Allah sendiri menyatakan kebenaran itu datangnya dariku. Manusia hanya dapat cipratannya dan menafsirkannya. Nah, tafsir kebenaran ini kita harus berhati-hati karena saya menafsirkan kebenaran beda dengan Anda menafsirkan kebenaran, dan saya tidak akan mempertengkarkan tafsir saya dengan tafsir Anda. Yang harus keluar dari diri saya kepada Anda adalah berusaha menggembirakan Anda. Dengan keadaan dunia di abad ini, Anda tidak bisa memulai dari nol mengislamkan dunia dengan membangun khilafah besar. Terus orang hanya masuk surga kalau sudah ada khilafah. Maka Allah menawarkan silmi. Anda mungkin berenang di sungai sana najis. Anda tidak bisa mengelak tempat-tempat najis, peristiwa-peristiwa najis dan barang-barang yang tidak najis. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan menurut saya tidak akan menuntut umat manusia untuk membangun khilafah Islam sedunia. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan saya setuju. Tetapi yang sekarang bisa dilakukan oleh setiap manusia, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menagih di luar kemampuanmu. Maka tidak penting kamu sedang berada di sungai najis yang mana. Nilainya tidak terletak bahwa Anda kena najis. Nilainya adalah Anda berenang ke tengah laut najis, apa Anda mencoba berenang ke pinggir supaya terhindar dari najis. Mungkin sampai mati Anda tidak pernah sampai ke pantai yang tidak najis. Tapi kan Allah melihat kamu berenang menghindari najis. Islam Indonesia bukan? Indonesia itu Islam apa bukan? Ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, ya Hindu, ngono rek. Ojo terus kok buak situ ojo. Wis ta, Islam gak masalah, Kristen gak masalah, ngono sih. Iku bojone dhewe-dhewe bapak karabi karo sapa ae ya. Ngoten. Agama iku kaya aurat rek, gak usah kok campur-campuri ya. Bapak tak bojo bokonge luwih gedhe timbangane bokonge bojomu ya bapak-bapak. Pokoknya sing bojomu sing iku bojone sing iku. Lak ngono ya. Ayo dijogo dhewe-dhewe, ketoke ndek kene wis berlaku kok iku gak ono masalah to. Lak gorong tahu ono bentrok kaya apa-apa antara wong Kristen karo wong Islam. Buddha gak ono. Ini contoh soal bagi seluruh dunia. Wahai dunia, wahai Amerika, jangan ngajari Indonesia untuk rukun, karena ahli kerukunan adalah bangsa Indonesia. Kita diundang di Taman Mini, betul, bersama Soneta dan Haji Roma Irama. Bang Haji dikasih panggung dengan payon apik banget kae dengan sonetanya, terus Kiai Kanjeng dikai panggung ning arep rano payone. Jebul udan, ternyata udan iki aneh. Udane mereng banget ini iki. Jadi skokone sret. Jadi dari panggung sampai ke sana udan, Kiai Kanjeng ini ekornya hujan tidak menyentuh dia. Jadi Kiai Kanjeng ini garing kae. Sing sonetanya kelebus. Resikonya beracara aku diparani pawange. Cak, Masya Allah, kula nyuwun ngapunten sanget. Kula mboten ngertos mecak niki nggih pawang. Lho aku dudu pawang e. Lho maksane aku sing gawe udane menggo ki lho. Ya ora iso no sing gawe sapa? Gusti Allah dengan stafnya. Jadi jangan pernah merasa punya kemampuan apa-apa dalam hidup. Kowe ora kuat, kowe ora pinter, kowe ora iso. Sing iso mung Gusti Allah. Kalau kita mempertengkarkan siapa yang salah, siapa yang benar,
itu nanti akhirnya yang terjadi bukan pembuktian mengenai kebenaran, yang terjadi adalah kalah menang secara kekuatan. Dan kalah menang secara kekuatan itu sebenarnya adalah tataran yang paling rendah dari manusia. Karena manusia itu dia diciptakan menjadi manusia itu kayaknya bukan untuk mengalahkan orang lain kecuali sepak bola, tinju. Tapi kalau hidup ini kita tidak ngalahin siapa-siapa. Setahu saya semua nilai baik agama maupun yang pencariannya manusia sendiri, hidup adalah mengalahkan diri sendiri. Saya tidak akan mau dan tidak akan tega dan tidak akan bangga dengan kemenangan saya atas orang lain. Saya juga gak mau kalah. Maka saya hidup di tataran bukan kalah menang. Saya hidup di tataran kita berlomba untuk saling mengamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyumbang kearifan, kebijaksanaan,